Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abu Hurairah atau nama aslinya adalah Abdu Syamsi bin Sakher. Hanyalah seorang buruh upahan pengembala kambing dari keluarga Busroh bin Haswan, salah satu pemuka dari kabilah Bani Daus di Yaman. Tetapi sepertinya Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki akan meningkatkan derajat Abu Hurairah setinggi mungkin dengan jalan membawa Abu Hurairah kepada hidayah Islam. Ketika salah satu pemuka Bani Daus, yakni Tufail bin Ammar Ad-Dausi, melaksanakan ibadah haji ke Mekah. Tentunya ibadah haji ini sesuai dengan ritual-ritual jahiliyah zaman dulu, karena Tufail bin Ammar belum masuk Islam. Pada tahun ke-11 dari kenabian, Tufail bertemu dengan Rasul. Sebenarnya kaum kafir Quraisy telah menasihati Tufail agar dirinya jangan sampai bertemu dengan Nabi. Tidak hanya sekali menasihati, tetapi berkali-kali ia dinasihati. Akan tetapi justru karena intensitas nasihat yang terlalu banyak, peringatan itu yang membuatnya penasaran dan Tufail tergelitik untuk menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan akhirnya Tufail setelah bertemu dengan Rasul akhirnya masuk Islam. Sepulangnya ke Yaman, ia mendakwakan Islam kepada kaumnya. Pada mulanya hanya sedikit saja orang yang menanggapi seruannya, yang salah satunya adalah Abu Hurairah. Pada awal tahun ke-7 Hijriah, Nabi berencana menggerakkan pasukan untuk menyerang kaum Yahudi di Khaybar. Kabar ini sampai juga ke Yaman. Maka Tufail bin Ammar mengajak kaum muslimin dari kabilahnya, yaitu Bani Daus, untuk hijrah ke Madinah dan menyertai membantu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam medan jihad tersebut. Walaupun dalam keadaan miskin dan tidak memiliki harta yang mencukupi, Abu Hurairah turut ikut juga menyambut seruan dari Tufail dan bergabung dengan rombongan dan hijrah untuk menemui Nabi. Setibanya di Madinah, ternyata Nabi dan sebagian besar para sahabat baru saja berangkat ke Khaybar. Rombongan Bani Daus tersebut langsung menyusul ke Khaybar untuk bergabung dengan pasukan Nabi. Tetapi Abu Hurairah tertinggal di Madinah karena Abu Hurairah tidak memiliki kendaraan dan perbekalan. Usai sholat subuh keesokan harinya, Abu Hurairah bertemu sahabat yang ditunjuk menjadi wakil Nabi di Madinah, yakni Sibak bin Urfutah Al-Ghifari. Ia memberi Abu Hurairah kendaraan dan perbekalan untuk bisa menyusul ke Khaybar. Ia berhasil menjumpai Nabi dan beliau menyuruh langsung bergabung dengan pasukan yang telah siap bertempur. Abu Hurairah pun tengah siap bertempur. Dalam pertemuan pertama itu, Nabi bersabda kepada Abu Hurairah, "Siapa namamu?" Abu Hurairah berkata, "Abu Syamsi," yang artinya budak dari matahari. Abu Syamsi artinya adalah hamba atau budak dari matahari. Tampaknya Rasul kurang berkenan dengan nama itu. Maka beliau bersabda, "Bukankah namamu adalah Abdurrahman?" Maksud Nabi adalah ia dan manusia semua itu adalah hamba Allah. Maka dengan gembira Abu Hurairah berkata, "Benar, ya Rasulullah, saya adalah Abdurrahman." Sejak itu namanya berganti dari Abu Syamsi bin Sakher menjadi Abdurrahman bin Sakher, sesuai dengan pemberian Nabi. Sedangkan nama gelar Abu Hurairah yang berarti bapaknya kucing, berawal ketika ia menemukan seekor anak kucing yang terlantar, maka ia mengambil dan merawatnya. Setelah itu ia selalu membawa anak kucing itu dalam lengan jubahnya kemanapun ia pergi, sehingga orang memanggilnya dengan nama Abu Hurairah. Ketika Nabi SAW mendengar kisah tentang nama gelarnya itu, beliau terkadang memanggilnya dengan nama Abul Hir,
yang artinya bapaknya kucing pula, tetapi kucing jantan. Sepulangnya dari Khaybar, sebagaimana sahabat pendatang atau muhajirin yang miskin lainnya, Nabi menempatkan Abu Hurairah di serambi masjid yang dikenal sebagai Ahlus Sufah, yang berarti menjadi tetangga Nabi. Mereka tidak makan kecuali apa yang diberikan Nabi, sehingga mereka sering mengalami hal-hal yang bersifat mukjizat. Dalam hal ini, misalnya Nabi mendapat hadiah segantang susu, beliau akan menyuruh Abu Hurairah memanggil seluruh penghuni Ahlus Sufah yang berjumlah sekitar kurang lebih 70 orang untuk menikmati susu tersebut dan mencukupi, kadang hanya sepanci masak daging atau setangkup kurma atau sedikit makanan lainnya, tetapi mencukupi untuk mengenyangkan keluarga Nabi dan para penghuni Ahlus Sufah. Sebagai buruh gembala kambing, Abu Hurairah juga orang yang buta huruf atau tidak bisa membaca. Tetapi jika Allah Subhanahu wa Ta'ala memang telah berkehendak akan memberikan kemuliaan kepada seseorang, mudah sekali jalannya. Walaupun mungkin ia memiliki banyak kekurangan, bahkan derajat yang direndahkan dalam pandangan manusia karena kemiskinannya, seperti halnya terjadi pada sahabat Bilal bin Rabah, ternyata Allah mengaruniakan kelebihan lain pada Abu Hurairah, yakni berupa otak yang sangat jenius, cerdas sehingga mempunyai kemampuan menghafal yang tidak ada bandingannya. Dengan karunia Allah ini akhirnya ia menjadi seseorang yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi. Kemampuan Abu Hurairah tersebut ternyata didukung dengan berkah yang diperolehnya dari Nabi. Suatu ketika Nabi pernah bersabda pada beberapa sahabat, "Siapa yang membentangkan surbannya di depanku hingga selesai pembicaraanku, kemudian meraihnya atau menangkupkan ke dirinya, maka ia takkan pernah lupa dengan sesuatu apapun yang didengarnya dariku." Abu Hurairah pun berhasil melakukan hal tersebut dan akhirnya sampai sekarang Abu Hurairah terkenal di seluruh dunia berkat kecerdasan dan kebanyakan meriwayatkan hadis, yang itu tidak lepas dari keberkahan yang diberikan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari kisah Abu Hurairah yang singkat ini dapat kita ambil hikmahnya bahwa ketika orang dipandang di masyarakat miskin, belum tentu orang itu dipandang miskin pula di mata Nabi dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Miskin di dunia belum tentu miskin di akhirat. Jika Allah ingin mengangkat derajat seseorang, mudah saja bagi Allah untuk mengangkat derajat tersebut. Untuk itu, jangan sampai kita merendahkan orang yang derajatnya di bawah kita dari segi harta, pangkat ataupun kedudukan. Terima kasih, semoga kisah ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.